Pulau Dewata Bali seolah-olah tak pernah kehabisan pesona. Setiap destinasi wisata memiliki daya tarik tersendiri dan mampu menyihir wisatawan untuk datang lagi. Nah, salah satu destinasi wisata yang wajib masuk backlist saat kamu datang ke Bali adalah Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli. Sebuah desa adat yang jadi primadona pariwisata karena keunikan dan prestasinya. Desa Penglipuran pernah dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia berkat kebersihan dan kerapiannya. Desa ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan seperti Kalpataru, ISTA, Indonesia Sustainable Tourist Award pada tahun 2017. Dan desa ini masuk dalam Sustainable Destination Top 100 versi Grand Destination Foundation. Selanjutnya, wisata bisa mengeksplorasi Desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, justru keunikan desa ini bakal semakin terasa. Tapi ingat, wisatawan dilarang buang sampah sembarangan karena di Desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, gak ada alasan lagi untuk tidak tertib membuang sampah. Sebagai desa adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur warisan nenek moyang, tata ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun, yaitu dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah dan diurutkan dari wilayah yang paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala yang merupakan tempat suci sekaligus tempat sembahyang. Di wilayah tengah ada Madya Mandala yang merupakan pemukiman penduduk yang dibangun berpanjat di sepanjang jalan utama. Sementara di wilayah selatan ada Nista Mandala yang merupakan tempat pemakaman penduduk. Waktu yang paling tepat untuk berkunjung ke Desa Penglipuran adalah saat sebuah festival budaya yang disebut Penglipuran Village Festival di tengah digelar. Festival ini biasanya digelar di akhir tahun dengan rangkaian kegiatan seperti parade pakaian adat Bali, barong ngelawang, parade seni budaya, dan ada juga berbagai perlombaan. Dengan segala keindahan dan keunikan budaya dan tradisi adat yang masih sangat kental, tentu wisatawan akan merasa puas saat berkeliling desa. Wisatawan benar-benar akan merasakan atmosfer desa di Bali yang masih otentik. Namun yang harus diingat saat berada di desa ini adalah tetap berlaku sopan, menghormati adat setempat, dan mematuhi protokol kesehatan. Saat memasuki desa ini, wisatawan akan disambut dengan senyum yang ramah warga desa. Biasanya mereka duduk di depan gapura rumah masing-masing dan mempersilahkan wisatawan untuk mampir, baik untuk membeli barang dagangannya maupun untuk sekedar melihat-lihat lingkungan di sekitar rumahnya. Berada di desa ini, udaranya memang terasa sejuk dan pemandangan sangat asri karena tanaman yang ada di mana-mana sehingga rasanya sangat memanjakan mata. Oh ya, ketika keliling wilayah desa,
wisatawan dilarang pakai kendaraan bermotor. Hal ini demi menjaga lingkungan dan agar desa Penglipuran bebas dari polusi udara. Ada keunikan di desa Penglipuran, desa nomor 4 terbersih di dunia. 1. Hutan bambu jadi pelindung desa. Desa Penglipuran terdapat hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus-menerus dilestarikan sampai saat ini. Sebagai usaha pelestarian warisan dari para leluhur dan ternyata mereka masih menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selain desa Penglipuran, ada 2 desa lain yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, yaitu desa Maulinok di India dan Getor di Belanda. Saat memasuki desa ini, kamu akan disambut dengan udara dan pemandangan yang sangat sejuk dan asri, dengan pagar, tanaman yang menghiasi seluruh desa. Yang ketiga, kuliner loloh, camcem, dan tipak contok. Desa Penglipuran juga ada kuliner khasnya, yaitu loloh camcem, yang merupakan minuman khas yang terbuat dari daun cemcem atau daun koloncing yang berkhasiat untuk melancarkan pencernaan. Minuman ini juga dibuat secara tradisional dan dijamin tidak menggunakan pengawet atau pemanis buatan. Untuk makanan, ada tipat cantok yang merupakan ketupat khas Bali. Ketupat disajikan dengan sayuran rebus dan disiram dengan bumbu kacang. Cantok sebenarnya bisa ditemukan di mana saja di Bali. Lalu bagaimanakah bagi kita sebagai umat Islam yang selalu diajarkan tentang kebersihan? An-nazafatu minal iman. Kenapa kita umat Islam tidak berpedoman kepada orang-orang yang menjaga kebersihan? Kita lihat pada umat Islam, tentang kebersihan ini kurang diperhatikan. Sementara Rasulullah SAW telah mengajarkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bahagian daripada iman. Seharusnya umat Islam lebih bersih dari mereka. Tetapi kenapa kita umat Islam tidak menjunjung kebersihan di lingkungan kita, di tempat ibadah kita, di tempat rumah atau tempat kita berdiam sehari-hari? Maka Islam telah mengajarkan tentang kebersihan. Yang pertama, cara kita berwuduk. Ini membuktikan bahwasanya Islam lebih mulia daripada mereka. Karena 5 kali sehari semalam kita disyariatkan untuk berwuduk setiap mau sholat, membasuh muka, mencuci tangan, mencuci kaki, serta menyapu rambut. Umat Islam tidak hanya diajarkan membersihkan secara jasmani saja, tetapi umat Islam juga diajarkan membersihkan rohaninya, baik daripada dosa-dosa dan maksiat, maupun dari segala penyakit-penyakit rohani, iri, dengki, serta hasud dan fitnah. Dan yang lebih penting adalah membersihkan keyakinannya dari segala kesyirikan-kesyirikan beribadah dan menyembah kepada selain Allah.
pembersihan rohani ini telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Melalui Al-Quran dan Sunnah, kita diajarkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat, berzikir, berdoa, bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang mulia yang kita baca sehari-hari adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang Maha Besar. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala tindakan dan perbuatan kita, maupun cara berfikir dan cara pandang kita dalam menghadapi segala masalah. Ini yang akan menenteramkan batin kita, bersih jasmani dan bersih rohani kita dari segala yang mengotori jiwa kita, mengotori hati kita, serta mengotori peribadatan kita. Karena dengan beribadah itulah tandanya manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia di hadapan makhluknya, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa beribadah dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan dapat kemuliaan, baik di dunia apalagi nanti di akhirat kelak. Di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang tidak mau mensucikan Allah, orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita benar-benar menjadi umat Islam yang betul-betul menjaga kebersihan jasmani maupun kebersihan rohani. Maka orang yang bersih rohaninya, maka inilah orang yang akan disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu suci, Allah itu bersih, tidak akan menerima kecuali yang baik, bersih dan suci. Maka mari kita bersihkan seluruh pakaian kita, tempat tinggal kita, maupun tempat peribadatan kita. Sebagaimana kita sudah melihat video ini, video desa Penglipuran yang bersih lingkungannya, mereka teratur dan tertib dalam membuang sampah dan menjaga kebersihan. Kita lihat tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana. Sementara banyak pengunjung yang setiap hari mengunjungi desa ini, namun atas kesadaran menjaga kebersihan, mereka berprestasi desa terbersih nomor 4 di dunia. Maka mari kita sadari bagi umat Islam sebagai orang-orang yang diredai oleh Allah dan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.